team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. Hak adalah hak-hak yang sudah dimiliki seseorang masih dalam kandungan, yang merupakan karunia dari Tuhan. Setiap manusia memiliki hak yang telah dijunjung tinggi, serta hak setiap manusia lebih tinggi daripada hak seorang penguasa. Fundamental yang tidak dapat dicabut karena ia adalah seorang manusia. HAM yang dirujuk sekarang merupakan seperangkat hak yang berkembang PBB sejak awal berkaitan dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Artinya negara-negara tidak dapat berkelit untuk melindungi hak asasi yang bukan merupakan warga negara. Selama masih menyangkut persoalan HAM pada masing-masing negara, tanpa kecuali pada tataran tertentu mempunyai tanggung jawab khususnya terkait pemenuhan hak asasi manusia pribadi-pribadi itu. Persoalan HAM masing-masing negara tanpa kecuali pada tataran tertentu mempunyai tanggung jawab khususnya terkait pemenuhan hak asasi manusia pribadi-pribadi yang terdapat pada jurisdiksinya, termasuk orang asing. Oleh karena itu, pada tataran tertentu akan menjadi sangat salah untuk menyamakan antara hak asasi manusia dengan hak lainnya yang dimiliki oleh warga negara. Yang dapat menyebabkan hak asasi manusia merupakan bagian integral dari tiap kajian dapat disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang kontroversi lagi apabila suatu komunitas internasional mempunyai kepedulian yang serius dan bersifat nyata terhadap berbagai isu tentang hak asasi manusia tingkat domestik. Nasional sangat pokok sebagai pelindungan HAM karena sifat serta watak HAM itu sendiri merupakan suatu mekanisme pertahanan dan pelindungan tiap individu terhadap kekuasaan negara yang rentan untuk disalahgunakan, bagaimana yang sering dibuktikan secara umat manusia sendiri. Peran HAM yang pertama, penindasan serta merampas hak rakyat. Di sini maksudnya ialah kalau misal ada orang yang bekerja di suatu perusahaan, tiba-tiba perusahaan itu mengalami kebangkrutan dan otomatis akan mem-PHK beberapa karyawannya, itu bisa saja disebut pencabutan hak rakyat. Yang kedua, menghambat dan membatasi dalam kebebasan pers, pendapat serta berkumpul bagi hak rakyat atau oposisi. Di sini maksudnya ialah kita itu semua manusia tidak ada yang bisa membatasi dalam mengungkapkan pendapat. Kita harus menerima semua pendapat dari semua orang. Yang ketiga, hukum diperlakukan secara tidak adil atau tidak manusiawi. Contohnya ialah kalau misalnya dalam hukum yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, itu tidak. Yang keempat, manipulatif dan membuat aturan-aturan pemilihan umum sesuai dengan keinginan dari penguasa dan partai otoriter tanpa diikuti oleh rakyat dan oposisi. Di sini maksudnya kalau misal ada pemilihan apa gitu, ini lebih mementingkan dari penguasa tersebut, tidak mementingkan demokrasi secara adil dan penegak hukum atau petugas keamanan melakukan kekerasan terhadap rakyat dan oposisi. Di sini maksudnya kalau misal ada orang misalnya terus dipenjara, itu penegak hukum harus memperlakukannya dengan adil. Maksudnya tidak boleh melakukan kekerasan fisik karena hukum itu sudah tercantum di pasal. Kalau misal petugas hukum melakukan kekerasan, itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Yang keenam, diskriminasi. Diskriminasi ini terdiri dari pembatasan, pengucilan, serta pelecehan yang dilakukan baik itu secara langsung atau tidak langsung yang didasarkan atas perbedaan manusia, suku, ras, etnis, serta agama. Di sini maksudnya kita sebagai manusia memiliki asas Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana semua itu tidak ada yang membedakan maupun suku. Diskriminasi. Di sini diskriminasi antara lain pembatasan, pengucilan, serta pelecehan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung yang didasarkan atas perbedaan manusia, suku, ras, etnis, serta agama. Di sini maksudnya kita sebagai manusia yang baik dan benar yang mengedepankan atas asas Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, ras, etnis, serta agama karena itu bisa merusak negara kita. Yang
7, penyiksaan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit baik itu jasmani maupun rohani. Sesama manusia tidak boleh melakukan kekerasan dalam hal apapun. Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya, yaitu berikut ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, hakiki. HAM merupakan hak asasi manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir. Yang keempat, universal. HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis, kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar. Macam-macam HAM. Ada bermacam-macam hak asasi manusia dan secara grafis hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam-macam, yaitu 1. Hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ialah hak yang masih berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh dari hak asasi pribadi sebagai berikut. Yang pertama, hak kebebasan untuk dapat bergerak, bepergian, serta berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan dalam mengeluarkan atau menyatakan suatu pendapat. Yang ketiga, kebebasan dan memilih dan juga aktif berorganisasi. Yang keempat, hak kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang diyakini oleh manusia lainnya. Kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik ialah hak yang berhubungan dengan politik. Contohnya hak asasi politik yaitu yang pertama, hak dalam memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum. Yang kedua, hak ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak guna dalam membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat serta mengajukan usulan petisi. Hak asasi hukum. Hak asasi hukum ialah kesamaan kedudukan dalam hukum dan juga pemerintahan, yaitu hak yang berhubungan dengan berbagai kehidupan hukum dan juga pemerintahan. Contohnya, yang pertama, hak guna mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum serta pemerintahan. Yang kedua, hak menjadi pegawai negara sipil atau PNS. Yang ketiga, hak untuk mendapat layanan dalam lingkungan umum. Adalah hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini adalah hak asasi yang dalam berbagai kegiatan perekonomian. Salah satu contohnya yaitu yang pertama, hak kebebasan dalam melakukan kegiatan jual beli. Yang kedua, hak kebebasan dalam mengadakan kegiatan kontrak janji. Yang ketiga yaitu hak kebebasan dalam menyelenggarakan sewa menyewa. Dan yang keempat, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang kelima, hak memiliki serta mendapat pekerjaan yang baik, yaitu hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ialah hak untuk diperlakukan sama terhadap tata cara pengadilan. Contohnya yaitu hak dalam mendapatkan pembelaan hukum di depan pengadilan. Yang kedua, hak persamaan dalam perlakuan, penyelidikan, penangkapan di muka hukum. Adalah hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Contohnya yaitu hak dalam memilih. Yang kedua, hak mendapat pengajaran. Yang ketiga, hak dalam mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan juga minat. Sejarah HAM Indonesia. Pertama, yaitu proses masa prakemerdekaan. Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengemukakan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya selama 40 tahun sebelum proklamasi. Yang kedua, pada masa kemerdekaan, yaitu pada masa Orde Lama. Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam bidang BPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam Undang-Undang 1945 adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Sugiman. Tetapi upaya mereka kurang berhasil, hanya sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Sementara itu,
menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan UUD 1950. Yuk. Berikutnya, pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM pada masa Orde Baru mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal yang bertentangan dengan budaya Timur dan Pancasila. Karena itu, HAM hanya diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993, namun komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Dan yang terakhir, pada masa reformasi, masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen berbangsa, terutama pada era reformasi yang sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen itu meliputi Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen TAP MPR nomor 27/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang nomor 26 tentang tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu Kovenant Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2005. Kovenant Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Adalah hak asasi manusia di dunia. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau benua Eropa. Seorang filsuf Inggris yang pada abad 17 bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau disebut natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Secara perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Lalu yang pertama ialah Magna Carta. Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja Inggris, Raja John dari Inggris, dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Lalu yang kedua adalah Revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Deklarasi of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Lalu yang ketiga adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenangnya dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau dalam bahasa Indonesia artinya pernyataan hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, yang kedua kesamaan atau equality, dan yang ketiga adalah persaudaraan atau fraternity. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it and your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough.